Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah gagasan yang dulu sempat mengubah cara polisi bekerja di seluruh dunia, tapi kemudian dianggap gagal. Nah, ini dia pertanyaan sentralnya. Di balik salah satu teori kejahatan yang paling berpengaruh, tapi juga paling sering disalahpahami. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita mundur sedikit ke masa ketika ide yang kelihatannya sederhana ini pertama kali lahir dan langsung memikat banyak orang. Jadi di tahun 1982, ada dua ilmuwan sosial, James Q. Wilson dan George L. Kelling, yang mengajukan sebuah teori. Dan yang bikin teori ini menarik, justru kesederhanaannya, yang ya kedengarannya masuk akal banget. Logikanya tuh bisa dibilang kayak efek domino. Dimulai dari satu jendela pecah yang dibiarin gitu aja, itu seolah-olah ngasih sinyal kalau nggak ada yang peduli. Terus, muncullah vandalisme-vandalisme kecil lainnya, warga jadi takut keluar rumah, dan akhirnya lingkungan itu jadi lahan subur buat kejahatan yang lebih serius. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ide ini bisa diterima banget sama banyak orang waktu itu? Apa yang terjadi sampai dunia begitu siap untuk percaya sama teori ini? Coba dibayangin, situasinya waktu itu, di tahun 70-an dan 80-an. Kota-kota besar di Amerika tuh rasanya lagi kacau balau. Kriminalitas meroket, orang-orang merasa cemas, dan rasanya nggak ada yang bisa mengendalikan situasi. Mereka butuh banget jawaban. Nah, di tengah semua keputusasaan itu, muncullah teori jendela pecah ini. Rasanya tuh kayak dapat pencerahan gitu. Teorinya menawarkan sebuah narasi yang simpel dan penuh harapan. Kota kita ini nggak hancur kok, cuma butuh perbaikan kecil-kecilan aja. Nanti juga masalah besarnya ikut beres. Sekarang kita lihat gimana teori yang kelihatannya bagus di atas kertas ini diterapkan di lapangan di salah satu kota terbesar di dunia. Masuk tahun 90-an, New York jadi panggung utamanya. Wali kota Giuliani waktu itu langsung tancap gas. Mereka menerapkan kebijakan yang namanya toleransi nol. Jadi semua pelanggaran kecil, sekecil apapun, langsung ditindak tegas. Dan hasilnya? Kelihatannya sih luar biasa. Angka kejahatan, terutama pembunuhan dan perampokan, turun drastis banget. New York seketika jadi contoh sukses, jadi bukti hidup kalau teori ini manjur. Wah, berarti sukses besar dong. Kasus selesai kan? Tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, banyak yang sadar kalau ini tuh contoh klasik dari jebakan berpikir. Korelasi bukan berarti sebab akibat. Cuma karena dua hal terjadi di waktu yang sama, nggak otomatis berarti yang satu menyebabkan yang lain. Soalnya, di saat yang bersamaan, ada banyak banget faktor lain yang lagi terjadi di New York. Ekonominya lagi membaik, epidemi narkoba jenis tertentu mulai mereda, bahkan jumlah anak muda di populasi juga lagi menurun. Jadi terlalu simpel kalau kita bilang semua itu berkat menindak grafiti. Dan ini dia kesalahan interpretasi yang paling fatal. Fokusnya itu jadi bergeser. Awalnya kan idenya soal memperbaiki lingkungan, tapi praktiknya malah jadi mengawasi orang-orangnya. Dari yang tadinya membersihkan coretan di tembok, jadi menargetkan individu-individu tertentu. Dan pergeseran fokus ini bukan cuma soal teori loh, konsekuensinya di dunia nyata itu parah banget dan meninggalkan luka yang dalam. Teori ini akhirnya dijadiin pembenaran buat kebijakan yang super kontroversial, namanya stop and frisk. Intinya, polisi bisa menghentikan dan menggeledah siapapun di jalan, seringkali cuma berdasarkan kecurigaan subjektif. Dan angkanya bicara sendiri. Kebijakan ini ternyata nggak cuma diskriminatif banget, karena yang jadi sasaran kebanyakan warga minoritas, tapi juga nggak efektif. Bayangin, kurang dari 1% penggeledahan yang benar-benar nemuin senjata atau barang ilegal. Saking parahnya, akhirnya di tahun 2013, Pengadilan Federal Amerika Serikat sampai turun tangan dan mutusin kalau praktek stop and frisk ala NYPD ini inkonstitusional alias melanggar konstitusi. Oke, jadi setelah tahu semua lika-likunya, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan panjang teori jendela pecah ini? Nah, para ahli sekarang lihatnya nggak hitam putih. Ada sisi baiknya, misalnya bikin orang jadi lebih sadar dan peduli sama lingkungannya. Tapi di sisi lain, praktiknya di lapangan justru membenarkan tindakan diskriminatif dan terlalu menyederhanakan masalah sosial yang akarnya jauh lebih dalam. Jadi intinya gini, teorinya sendiri mungkin nggak 100% salah, tapi teori ini jadi berbahaya banget pas disalahgunain. Ide yang simpel dan menarik bisa jadi alat untuk membenarkan prasangka dan bikin kita lupa sama akar masalah yang sebenarnya. Dan ini nih pertanyaan pamungkasnya.
Betulin jendela yang pecah itu emang penting, gak ada yang salah dengan itu. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanya, kenapa ya jendelanya bisa pecah dari awal? Karena menjawab pertanyaan kenapa itulah, kenapa ada kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesempatan, satu-satunya cara buat menciptakan keamanan yang benar-benar nyata dan berkelanjutan untuk semua orang.